Halo semuanya, selamat datang di channel Autotune Indonesia. Kembali lagi bersama saya Bimo di segmen Mopcast Pilihan, segmen yang mengulas mobil-mobil bekas berkualitas versi Autotune Indonesia. Dan pada episode kali ini saya akan mereview sebuah unit yang ada di samping saya ini nih, Toyota Vios generasi kedua tahun 2010. Nah, seperti apa detailnya? Nanti kita lihat sama-sama ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe channel Autotune Indonesia bagi Anda yang belum subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, share video ini, beri komentar, serta like video ini jika Anda suka dengan video ini. Dan juga jangan lupa main-main ke Instagram kami di autotune.id. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. Nah, ini dia ya, unitnya ya, yang akan kita review di episode kali ini. Toyota Vios generasi kedua tahun 2010. Buat yang belum nonton generasi pertama dan ketiga, kita udah pernah review tuh ya. Nah, linknya ada di sini ya, atau di deskripsi ya, oke? Yuk lanjut ya. Nah, di sini kita lihat ya, ini adalah versi yang facelift dari generasi kedua. Nah, nanti sembari jalan kita jelasin juga ya perbedaannya antara yang versi facelift dan juga yang sebelum facelift. Di mana aja bedanya. Oke? Nah, di sini untuk headlampnya, dia model memang seperti ini ya. Untuk yang generasi kedua ini ya, agak lebih, bisa dibilang agak lebih mengecil ya dibanding generasi yang pertama ya. Dan di sini untuk lampu utamanya dia kerennya sudah HID. Itu sudah bawaan pabrik ya. Untuk Gen 2 ini lampu utamanya sudah menggunakan HID. Tetapi untuk lampu senja dan lampu sein dia masih menggunakan bohlam biasa. Grillnya dia bilah-bilahnya ada dua ya. Dan di sekelilingnya diberi finishing chrome ya. Dan di bagian atasnya ada logo Toyota yang lumayan besar. Nah, ini juga yang menjadi pembeda ya antara versi yang facelift dan juga yang sebelum facelift, ada di bagian grillnya. Kalau yang sebelum facelift itu dia grillnya kalau tidak salah hanya satu bilah, dan juga di bagian sini ada lekukan seperti huruf V. Nah, tetapi karena ini yang facelift, jadi dia sudah agak lebih banyak nih untuk bilah-bilah chrome-nya ya, atau bilah-bilah grillnya seperti ini. Nah, kemudian di bagian bumper juga dia sudah dilengkapi dengan fog lamp ya. Fog lampnya dia masih menggunakan kristal multi reflektor halogen. Nah, ini kita lanjut ya, lihat ke bagian mesinnya nih. Dan ini dia mesin legendaris ya, berkode 1NZFE, berkapasitas 1500 cc, 4 silinder, DHOAC, dan juga dia sudah menggunakan teknologi VVT-i ya, sebagai teknologi buka tutup katup variabelnya. Dapat menghasilkan tenaga itu sekitar 109 PS di 6000 rpm, dan torsi maksimum itu sekitar 14,5 kgm di 4200 rpm. Dan bisa dibilang dari generasi 1, 2, dan 3 ya, yang sebelum dia ganti mesin tuh ini masih sama nih mesinnya ya, masih 1NZ FE. Dan di sini ya kita lihat ya, untuk ruang mesinnya dia belum dicat suara bodi nih ya. Begitupun kap mesinnya dia belum dicat suara bodi, tetapi di kap mesinnya dia sudah dilengkapi dengan peredam karpet ya, seperti ini. Dan juga untuk sistem pengeremannya dia sudah menggunakan fitur lengkap ya, ABS, EBD, dan BA. Nah, di sini dia bannya menggunakan profil ban 185/60 R15. Dan ini dia original seperti ini ya untuk model velgnya, untuk yang tipe G ya. Untuk yang generasi dia facelift, dia model seperti ini, memang jari-jarinya lebih rapat dibanding versi yang sebelum facelift. Kalau yang sebelum facelift itu dia bilah-bilahnya agak lebih tebal ya, agak gendut. Dan di sini dia menggunakan velg berdiameter 15 inci ya. Kemudian di bagian fender dia juga sudah ada emblem VVT-i ya, karena tadi teknologi mesinnya sudah ada teknologi VVT-i. Walaupun dia masih single ya, belum dual. Dia juga sudah dilengkapi dengan side body molding ya. Dan di side body moldingnya dia juga ada list seperti list chrome ya, seperti ini ya, yang tidak begitu besar ya, tipis nih. Dia spionnya model seperti ini ya, sudah electric mirror dan juga sudah electric rear track ya, dan juga sudah menggunakan sein di spion nih, walaupun dia belum LED ya, dia masih bohlam biasa nih untuk seinnya. Di sini untuk handle pintunya modelnya model tarik seperti ini ya untuk handle pintunya. Dan di sini dia sudah smart key ya, sudah ada akses keyless-nya nih. Di sini ada tombolnya ya, karena ini unit yang kita review di episode kali ini
bertransmisi otomatis. Nah, berbeda dengan Vios yang seperti ini, tetapi dia bertransmisi manual ya. Dia masih menggunakan kunci biasa, belum menggunakan keyless ya. Untuk pilarnya dia sudah bagus nih, sudah di blackout pilar. Berbeda dengan Vios generasi pertama ya. Baik tipe G atau E dia masih warna body ya. Tapi yang ini udah keren nih, sudah di blackout pilar seperti ini. Oke. Nah, dia di sini untuk sistem pengeremannya dia sudah lengkap ya. Sudah menggunakan cakram untuk pengereman belakangnya. Jadi depan sudah cakram, belakang sudah cakram. Dan tadi ya fiturnya sudah lengkap, sudah ABS, EBD dan juga BA. Nah, di sini nih, ini juga yang menjadi pembeda ya antara tipe yang facelift dan yang sebelum facelift. Ada di bagian stop lampnya nih. Nanti kita lihat ya. Pertama-tama kita lihat dulu di bagian atasnya ya, di sini ya. Untuk kaca belakangnya dia sudah lengkap nih, sudah ada rear defogger ya di sini. Dan juga ini sepertinya dia sudah menyatu dengan antena ya. Jadi antenanya sudah tertanam di bagian kaca belakangnya nih. Nah, kemudian di bagian sini kita lihat ya untuk stop lampnya. Untuk yang versi facelift ini dia yang berwarna clear ini ada di bagian atas ya. Nah, sedangkan kalau yang versi yang sebelum facelift itu dia yang clearnya ini, Mica yang clear ini dia berada di bagian bawah. Jadi kebalikannya ya antara yang facelift dan yang sebelum facelift ya. Dan di sini untuk stop lampnya, untuk lampu rem, lampu sen dan lampu mundur dia masih menggunakan bohlam biasa ya. Nah, kemudian di bagian sininya kita lihat ya, di sini dia ada emblem tipenya, tipe G. Dan juga di sini ada emblem Viosnya ya di bagian sini. Dan di bagian tengah sini dia ada logo Toyota yang tidak begitu besar ya. Dan ini peletakan originalnya seperti ini ya untuk Vios generasi kedua yang sudah facelift ya. Nah, kemudian di bagian bawah sini dia ada garnish untuk lampu plat nomor ya. Dan di sini untuk yang facelift juga dia ada sedikit list chrome ya di bagian atas sini ya. Jadi sudah lebih mewah ya bisa dibilang ya dibanding versi yang awal-awal keluar ya, generasi kedua yang awal-awal keluar tuh yang sebelum facelift ya. Dia juga sudah dilengkapi dengan 2 titik sensor parkir ya. Dan juga di bagian bawahnya lagi dia sudah dilengkapi dengan fog lamp ya. Ini adalah fog lamp nih, fog lamp yang fungsinya misalkan ketika di jalan tol turun hujan ya, hujan lebat. Nah, fog lamp inilah yang harus dinyalakan ya, atau fog lamp ini yang berfungsi untuk memberikan warning ya kepada pengendara di belakang kita supaya lebih berhati-hati atau menjaga jarak ya dengan kendaraan kita seperti itu ya. Jadi kita udah bahas bagian eksterior, sekarang kita akan lihat di bagian interiornya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu nih untuk door trimnya. Dan di sini ya kita lihat ya untuk door trimnya dia kombinasi ya antara warna apa nih, warna beige dan coklat ya, agak sedikit coklat nih. Power window-nya dia auto hanya sisi pengemudi aja. Tapi di sini juga sudah ada window lock dan juga power door lock ya. Dan sekelilingnya diberi finishing warna silver glossy nih seperti ini. Tuasnya dia sudah diberi finishing chrome ya, karena ini tipe yang G. Dia ada door pocket, 1 buah cup holder dan juga speaker di bagian sini. Dia setirnya sudah flat bottom ya di sini ya, sudah keren nih. Di sininya sudah flat, sudah rata ya. Dan juga untuk fiturnya dia juga sudah ada audio steering switch ya, sudah ada airbagnya juga, dan juga sudah ada pengaturan untuk setirnya. Walaupun dia masih tilt saja ya, belum teleskopik nih pengaturannya. Dan di sini dia dilapis kulit nih ya, sebenarnya ya, aslinya dilapis kulit. Cuman ini karena umur ya, kulit memang kadang suka begini ya, kalau sudah umurnya ya akan mengupas. Tapi gampang sih bisa di retrim ya untuk kulitnya. Kemudian di sebelah kanan saya di sini ada tuas lampu yang terintegrasi dengan fog lamp ya. Dia sudah menyatu karena sudah ada fog lampnya. Dan di sebelah kiri saya sudah ada tuas wiper, juga sudah intermittent ya untuk wipernya, tetapi belum bisa diatur interval waktunya di sini. Dan di bagian atas ini ya, di pilar A-nya dia juga sudah dilengkapi dengan tweeter nih ya. Untuk Vios yang ini ya, tipe G nih sudah ada tweeternya, original, bawaan dari Toyotanya. Dia kisi-kisi AC-nya model yang 360 derajat seperti ini, model bulat ya. Dan di bawahnya di sini ada cup holder ya. Dan ini sistem tutup seperti ini ya. Kemudian di bagian bawahnya dia ada pengaturan untuk kaca spionnya, sudah lengkap tadi ya untuk pengaturannya. Dan di bagian bawahnya lagi dia ada tempat penyimpanan tertutup nih. Nah, ini biasanya buat e-tol ya, naruh koin ya seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sebelah sini dia juga ada tempat penyimpanan terbuka nih yang lumayan panjang dan agak dalam juga sini ya. Di sini ada tuas untuk membuka kap mesin depan ya. Dan untuk membuka bagasi belakang dia ada di bagian sini. Dan yang ini untuk membuka tutup tangki bensin. Dan sekarang kita lihat ya untuk joknya nih. Dari bagian atas ini dia sudah dilengkapi dengan headrest model adjustable ya. Sudah bisa diatur nih tinggi rendahnya. Dan lumayan enak nih, lumayan lebar ya untuk headrestnya.
Dan juga di sini kalau misalkan di kamera kelihatan, di sini dia sudah di retrim kulit ya untuk struknya nih. Ini di retrim kulit yang paten nih sama yang punya ya, sama pemiliknya. Tetapi untuk Vios generasi kedua facelift originalnya itu dia berbahan fabric joknya. Dan untuk fiturnya sendiri dia juga sudah lumayan lengkap nih. Sudah ada reclining, sudah ada sliding ya, dan juga sudah ada head adjusternya nih di bagian sini ya. Walaupun semuanya masih manual. Dan di sini dia model speedometernya model yang di tengah ya, sama seperti generasi pertama nih. Masih model di tengah untuk speedometernya, dan ini dia speedometernya Optitron ya. Jadi kalau misalkan mesin mati dia nggak begitu kelihatan nih untuk angka-angkanya ya. Oke, sekarang kita lihat ya ketika mesin dinyalakan. Nah, ini ketika mesin dinyalakan ya. Jadi dia speedometernya baru kelihatan nih karena Optitron ya modelnya. Dan di sini dia kombinasi antara analog dan untuk MID-nya dia digital ya di situ ya. Untuk speedometer di analog, untuk tachometer di analog ya. Dan di bagian sini ada posisi gigi. Ini transmisi matic ya, unit yang kita review. Kemudian di bagian sebelah sana dia ada MID-nya ya. Ada displaynya, dia di paling kiri ada bensin, modelnya bar. Kemudian di bagian kanan atas itu ada jam digital. Kemudian di paling bawah itu dia ada odo. Kemudian ada trip A, trip B. Kemudian ada real time ya, konsumsi BBM. Kemudian ada rata-rata konsumsi BBM. Dan ada sisa bensin ya di sini. Dan kemudian di sini ada rata-rata kecepatannya di sini. Kemudian dia balik lagi ke odo ya. Dia di tengah-tengah sini ada tombol hazard yang lumayan besar ya, berbentuk kotak nih seperti ini. Dan di bagian bawahnya ada tombol display untuk mengatur tadi ya, display yang di ujung sana. Dan di sebelah sini ada tombol untuk pengaturan jam digitalnya. Kemudian di bagian bawahnya dia ada sistem dari head unitnya atau audionya. Di sini audionya model double din seperti ini, double din terintegrasi ya. Di sini dia menyatu dengan dashboard. Dan di sini dia untuk fiturnya dia masih ada fitur untuk MP3 ya, untuk CD ini di sini. Dan untuk displaynya dia ada di bagian tengah sini ya, yang lumayan besar. Ini keren nih ya. Jadi seakan-akan kayak audio yang monitor ya, gitu. Jadi dia ada monitornya ya, walaupun nggak begitu besar gitu ya. Tapi ini keren sih. Di sini dia ada sistem AC-nya. Dia modelnya puter-puteran seperti ini, tetapi sudah lumayan lengkap nih. Sudah ada speed fan ya, sudah ada open close air juga, dan juga sudah ada arah semburan nih. Arah semburannya ke kaki dan juga ke badan. Dan di bagian bawah di sini ada pengaturan untuk suhunya, dan juga ada di tengahnya ada tombol untuk rear defogger ya, atau pemanas kaca belakang. Kemudian di bagian samping sini dia ada tempat penyimpanan terbuka lagi nih ya. Di kanan kiri nih, kanan kiri dia ada. Jadi kalau misalkan dilihat dari kanan atau kiri pengemudi depan ya, dia seakan-akan floating gitu ya, mengambang nih untuk bagian dashboard sebelah sininya. Keylessnya seperti ini. Ini ditutup sarung ya, dan ini masih original karena ini tipe transmisi matic ya. Dia sudah ada start stop buttonnya dan juga keyless seperti ini. Kemudian di bagian belakang lagi dia ada sistem transmisinya. Dia modelnya tape guide seperti ini ya, dan sekelilingnya diberi finishing chrome seperti ini. Dan di bagian tuasnya di sini juga diberi finishing atau dilapis dengan bahan sejenis kulit nih ya, dengan ada jahitannya juga seperti ini. Dan ini masih gear AT ya, 4 speed untuk maticnya. Kemudian untuk di belakangnya lagi di sini dia ada satu buah dummy ya, dummy tempat tombol nih, dan juga di sini ada untuk aux-nya ini ya, seperti ini bisa dibuka. Dan di sini ada sistem rem tangannya, modelnya mechanical seperti ini dengan ujung chrome ya. Kemudian di sampingnya dia ada power outlet nih ya, untuk ngecas ya, sebanyak 1 buah. Dan di belakang lagi dia sudah dilengkapi dengan armrest ya, yang menyatu dengan konsol boxnya nih ya. Nah di sini dia ada boxnya, yang nggak begitu besar sih. Oke, kita lanjut lagi nih ke bagian dashboard penumpang depan ya. Di sini juga dia sudah dilengkapi dengan airbag nih ya. Jadi airbagnya ada 2 di bagian pengemudi dan juga penumpang depan. Kemudian di bagian di sini di bagian bawah AC ya, dia ada 1 buah cup holdernya. Modelnya seperti ini ya, model ditekan. Kemudian di bagian bawahnya lagi dia ada laci dashboardnya. Lumayan besar ya untuk laci dashboardnya nih ya, dan lumayan dalam. Tapi dia masih biasa, belum soft opening. Kita lihat ke bagian plafonnya ya. Di bagian penumpang depan, di sini dia sudah dilengkapi dengan hand grip model retract, rapih nih, model seperti ini ya.
Dan juga di bagian depan sini dia sudah dilengkapi dengan sun visor dan juga sudah lengkap, sudah ada vanity mirror dan juga tutupnya nih ya. Nah, di tutupnya ini dia ada tempat untuk card holder ya, atau tempat kartu nih. Dan juga di bagian pengemudi dia juga sudah dilengkapi dengan sun visor berikut dengan vanity mirrornya ya, dan juga tutupnya nih. Jadi sama persis dengan yang di penumpang depan, ada card holdernya juga. Kemudian di bagian tengah sini dia ada lampu kabinnya nih. Lampu kabinnya individual ya bisa dibilang ya, karena kanan sendiri, kiri sendiri ya, atau dua-duanya mau nyala juga bisa. Dan di bagian tengah sini juga sudah dilengkapi dengan kaca tengah ya, atau kaca spion tengah nih. Dan di sini dia fiturnya sudah day night view ya, walaupun dia masih manual seperti ini. Lanjut lagi kita lihat ke bagian belakangnya ya. Sebelum itu kita lihat dulu nih untuk door trimnya. Di sini layoutnya hampir mirip-mirip sama di depan ya. Dia masih ada finishing silver di sini ya. Dan juga itu handle-nya dia masih diberi finishing chrome, dan di sini hard plastik. Dan di bawahnya dia belum dilengkapi dengan cup holder, door pocket ataupun speaker ya, karena speakernya nanti ada di belakang. Nah, sekarang saya udah berada di bagian belakangnya ya dari Toyota Vios generasi kedua facelift tahun 2010. Dan bisa dibilang untuk legroom saya lumayan lega ya di sini ya. Ini tadi posisi menyetir saya ya, sudah di set nih. Sebelah sini juga sudah disamain tadi ya. Dan ini lihat untuk legroom saya masih sangat jauh. Dan juga headroom saya lumayan sih untuk headroom ya, nggak begitu gede sih untuk headroom nih ya. Dan untuk joknya sendiri terbagi menjadi 60-40. Nah, pelipatannya nanti kita lihat ya seperti apa. Sudah ada headrestnya model adjustable ya, di sini kanan kiri nih, dan lumayan panjang nih untuk headrestnya. Kemudian di bagian tengah sini dia juga sudah ada satu buah akomodasi ya untuk cup holder nih di bagian sini ya, dan juga tentunya untuk armrest nih untuk penumpang belakang. Ini juga dia sudah dilengkapi dengan hand grip model retract, kanan kiri sudah ada ya untuk penumpang belakang nih. Dia juga sudah dilengkapi dengan seat belt nih ya, model retract sebanyak 3 titik. Untuk penumpang tengah dia juga dapat seat beltnya ya di sini ya. Dan untuk di bagian bawah sini ya, untuk lantainya nih, ini di bagian tengah sini bisa dibilang hampir flat floor ya. Nah, ini yang bikin lega juga nih untuk Vios generasi kedua ini ya. Karena berbeda dengan generasi yang pertama. Kalau yang generasi pertama itu dia masih ada tunnelingnya ya. Nah, kemudian akomodasi ya, selain tadi di armrest, dia juga di sini ada akomodasi satu buah cup holder nih untuk penumpang belakang seperti ini. Dan juga di bagian jok penumpang depan ini dia sudah ada hooknya ya di sini ya. Nah, ini ya sudah ada gantungannya nih untuk belanjaan ya. Dan juga tentunya ada seat back pocket ya sebanyak 2 buah kanan kiri. Dan di bagian sini juga ya, di bagian atas ini untuk penumpang belakang dia juga sudah dilengkapi dengan lampu kabin ya. Dan ini masih original. Kemudian di bagian belakang sini kita lihat ya. Nah, di sini adalah tempat untuk speakernya. Karena memang untuk sedan itu biasanya speakernya ada di belakang ya, nggak ada di pintu dia. Di sini ada speaker kanan kiri, dan juga di bagian tengah sini dia ada high mount stop lampnya. Nah, sekarang kita lihat ya untuk lipatan dari jok belakangnya ya, terbagi menjadi 60-40. Tuasnya ada di sini ya. Nih, sekarang kita coba ya, kita tarik. Ini porsi yang 60-nya. Nah, ini juga ya yang menjadi kelebihan Toyota Vios generasi kedua, karena dia bisa dilipat jok baris belakangnya. Sedangkan untuk Vios yang generasi pertama itu dia tidak bisa dilipat ya untuk joknya. Nah, ini untuk buka pintu bagasinya, selain dari tuas dari dalam ya, dia juga menggunakan bisa menggunakan tombol elektris ya di bagian sini nih. Ya. Nah, ini dia bagasi dari Toyota Vios generasi kedua facelift ya, tahun 2010. Dan di sini dia ban serepnya berada di bagian bawah sini ya. Nah, ini dia masih original seperti ini ban serepnya, velg alloy ya, seperti ini, sama seperti yang terpasang di mobilnya. Dan di kanan kirinya ini ada tempat toolkit ya, tempat toolkitnya nih seperti ini. Dan di bagian pintu bagasinya nih kita lihat ya, dia sudah lumayan rapi ya, sudah ada tertutup sedikit karpet ya seperti ini ya. Walaupun memang untuk tiang-tiang ini dia belum tertutup full ya, tapi lumayan lah, setidaknya di bagian tengah sini sudah tertutup karpet ya, seperti itu. Nah, itu tadi ya, kita udah sedikit nih ngebahas dari Toyota Vios generasi kedua facelift tahun 2010. Tadi kita udah bahas dari sisi eksterior, interior, fitur-fiturnya apa aja ya, dan kelengkapannya yang originalnya itu seperti apa ya. Kita tadi udah jabarin juga semuanya. Dan overall unit yang kita review di episode kali ini oke banget ya, masih oke nih ya, bisa dilihat sendiri tadi ya.
Dan buat kalian nih rekomen banget nih ya, yang lagi mau nyari sedan tapi mesinnya bandel ya, mungkin bisa lirik si Vios generasi kedua ini. Karena tadi fitur-fiturnya juga lumayan lengkap ya. Seperti tadi, head unitnya dia sudah model double din terintegrasi ya, udah keren. Kemudian tadi transmisinya juga ada pilihan otomatis ya, dan juga tadi untuk pelipatan kursi di bagian belakangnya dia sudah bisa dilipat ya. Jadi bisa dijadikan pilihan nih buat kalian yang lagi mau nyari sedan, mesinnya bandel, irit, fiturnya lumayan update, gak kalah dengan mobil-mobil keluaran sekarang atau keluaran terbaru. Ngomongin harga sendiri ya, untuk pasarannya nih, untuk pasaran secondnya ya, untuk Vios generasi kedua facelift tahun 2010 ini, saya cek di online itu sekitar 90 sampai 100 jutaan ya, untuk kisarannya ini ya. Tapi itu balik lagi ya, tergantung kondisi dan juga wilayah ya. Tentunya bisa lebih mahal ataupun bisa juga lebih murah ya, tergantung kondisi dan juga tergantung wilayah. Dan untuk pajaknya sendiri, informasi dari pemilik itu sekitar 2 jutaan ya. Itu pajak untuk wilayah DKI Jakarta. Gitu dulu ya, sedikit review kita dari AutoTune Indonesia untuk mobil Toyota Vios generasi kedua facelift tahun 2010. Dan buat kalian nih, mau ngingetin lagi, jangan lupa subscribe channel AutoTune Indonesia. Bagi Anda yang belum subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya, share video ini, beri komentar, serta like video ini jika Anda suka dengan video ini. Dan juga jangan lupa main-main ke Instagram kami di autotune.id. Saya Bimo, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.